terus kita cari sampai rahmat itu menjadi barokah. Jadi sebenarnya letaknya negara, kebudayaan, kesenian, ide-ide, teknologi, entrepreneurship atau apapun saja ya, ilmu-ilmu sosial, letaknya adalah antara rahmat dan barokah. Karena rahmat Allah ini sudah pasti, sudah tidak pernah dikurangi sama Allah dan tidak pernah ada pilih-pilih kasih. Allah semua dikasih. Cuman masalahnya ketika manusia menerimanya terjadi berbagai macam kemungkinan. Ada rahmatnya Allah kepada manusia yang akhirnya menjadi barokah, ada yang menjadi setengah barokah, setengah azab. Ada rahmat Allah yang tidak menjadi barokah, maka bahkan menjadi celaka atau azab bagi yang menerimanya. Jadi malam ini kita secara sosial, secara kemanusiaan, secara keumatan dan keindonesiaan, kita mencoba mencicil agar supaya rahmat Allah yang kita terima, terutama Sohibul Bait PLN ini juga mudah-mudahan, karena rahmat Allah loh. Semua itu rahmat Allah, karena apa yang mereka olah, beliau-beliau olah itu kan wis ono dan sudah dikasih Allah langsung, tidak kulak barang. Kulaknya apa gitu loh, kalau kayak Anda lah orang kulaan tuh di PLN, kulaannya alatnya gitu ya, tapi bahannya untuk bikin listrik itu kulak orang Pak. Ayo kulak orang tuh. Iya, kulak nang menungso ning Gusti Allah sing ngekeki to. Lah jane ora aku sing salah kuwi kok ndadak kulak barang wong kuwi padha-padha dikeki kok ya kan gitu kan. Jadi masalahnya antara rahmat barokah ini ada sistem-sistem yang kadang-kadang menjadi tidak tepat karena kekuasaan, tidak tepat karena golongan, tidak tepat karena tidak ada harmoni antar manusia sendiri, apa itu lewat parpol, lewat kelompok-kelompok, kepentingan-kepentingan dan seterusnya. Sehingga kalau kita ngomong dari Allah kan batu barane ya ora kulak Bapak. Kita ndak kulak apa-apa sama sekali. Wong kowe rabi ya ora kulak. Barangmu ya ana-ana dhewe. Gare kok nggo ming gare kowe ndonga aja ora ndonga engko ora iso madeg lain kowe. Ya sing ndonga sing sregep. Makanya sebelum memulai kalau Anda nikah nanti mulai Al-Fatihah 3 kali, terus nanti kapan-kapan secara pribadi tak kasih doanya sebelum itu. Kalau bisa ndak usah, gue timbangannya ampuh banget, gue rasa itu ndak gue tinggal iklan malahan gue malah jadi YouTuber ini loh, doa bisa 4 jam loh, ngegar gue rasa ya, rasa wes, gue ngopo loh mulu nggak tak petang jam gitu ngopo, sak menit ya wes cukup aja nih. Oke, Bismillah, saya ini supaya kita dekat sama Anda semua. Tadi kita Al-Fatihah 1 kali. Pokoknya Anda semua kalau mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala, dari sesama manusia, bukan dari Allah, Anda sudah dikasih Allah bekal-bekal. Kalau misalnya Anda dikasih lemparan kejahatan oleh Allah, saya minta coba Anda baca apa? Lemparan kejahatan di mana Anda tidak bisa menolaknya, karena yang bisa membatalkan dan menolaknya hanya Allah Subhanahu wa taala. Terus gue mau coba. Nek gue diantem kan iso nangkis. Ya tau, gue ditendang iso mencolot. Nek gue difitnah, arep piye gue? Kok jawab? Nambah meneh gue ya tau. Gitu loh. Nah, itu kan harus ada yang lain yang selain kita yang melakukan. Jadi misalnya Anda baca apa? Pertama, qul a'udzu birabbinas, jelas. Min syarril waswasil alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Atau qul a'udzu birabbil falaq. Kamu Zamil ya? Min syarri ma khalaq, dari keburukan apa yang diciptakannya. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari buruknya kegelapan apabila sudah menutupi. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari keburukan perempuan-perempuan yang meniupkan mantra-mantra ya, di tali-tali di ikatan-ikatan. Itu maksudnya perempuan-perempuan. Perempuan-perempuan. Menurut Pak Muzam itu perempuan dalam arti gender atau perempuan dalam arti watak? Watak. Nah, watak sih, lumayan. Kalau lanang kan mesake to ya, lah sing lanang ora kan iya. banyak nek cara Jawa oke lho wong lanang cantum wedok, ngono to? Ya ora. Nah, jadi an-nafatsat itu bisa diartikan perempuan secara gender fisik langsung, bisa diartikan bahwa itu satu karakter, satu jenis perilaku, satu jenis
kebencian. Kan itu. Jadi kita juga bisa punya sifat perempuan, makanya kita sudah sering memahami bahwa zakarin wa unsa itu bisa berarti laki-laki dan perempuan, bisa berarti watak laki-laki dan watak perempuan, atau kelelakian dan keperempuanan, di mana setiap perempuan juga punya kelelakian, misalnya ketegasan, ya, ketajaman. Sementara setiap laki-laki juga punya kelembutan, punya kearifan, punya keluasan. Itu berarti unsa, kan gitu. Nah, terus al-mahfazatun min syarri hasidin Idza hasad, dan dari keburukannya orang yang dengki ketika dia dengki. Ini kan maksudnya ini 02 apa 01 ini? Wa min syarri hasidin ini 02 apa 01 ini? Jadi Al-Quran itu penuh ujaran kebencian. Banyak sekali Allah itu dilaporkan ke polisi karena pernah Allah bilang celakalah orang-orang yang sholat, melanggar pasal biru, gitu, dan seterusnya ya, sekalian. Oke. Kalau yang Waduh Firman kan minal jinna alladhi waswisu Fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang alladhi yang memprovokasi, yang berwaswis, mengipas-ngipasi, yang memprovokasi, apa meneh bahasanya sekarang, ngojok-ngojoki, ngompori, ngobong-ngobongi, ya gitulah, ke dalam hati manusia melalui medsos maupun media massa maupun pertemuan-pertemuan, kan itu kan. Siapakah mereka yang ngompor-ngompori, yang provokasi? Minal jinnati wan nas. Nah, setannya mana? Masuk jin. Wong di situ pelakunya adalah jin dan manusia. Terus setannya di mana? Jadi bagaimana memahaminya? Setan bagian dari jin. Ya. Alladzi yuwaswisu, kan yang mengipas-ngipasi hati manusia. Pelakunya adalah dari jin dan dari manusia. Berarti kalau mau ngomong dinamis, sederhana. Manusia kalau melakukan A, dia kompatibilitasnya adalah Allah dan malaikat. Kalau dia melakukan B, kompatibilitasnya adalah setan dan iblis. Kira-kira gitu ya? Betul. Jadi minal jinnati wan nas artinya manusia ataupun jin yang melakukan sesuatu yang sifatnya provokatif dan menimbulkan kemudaratan satu sama lain. Kan itu kira-kira ya. Oke. Itu contoh dari ayat yang Anda baca. Ada lagi misalnya wa ma romaita idromaita walakin Allah haroma. Aslinya artinya gimana Pak Muzamil? Wa ma romaita idromaita, dan kamu tidak melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Jadi ketika saya melempar kejahatan kepada beliau di Semarang, saya di Jogja, tak lempar kejahatan, fitnah kayak apa, kayak pokoknya yang jahat-jahat kepada beliau, itu sesungguhnya yang melempar adalah Allah di dalam jiwa kita. Nah, kalau Allah yang melempar, tidak mungkin Allah melemparkan kejahatan. Maka kalau yang dilemparkan oleh manusia kepada kita itu kejahatan, Allah akan menyuruh malaikatnya untuk segera menunggangi kejahatan yang dilemparkan itu dan mengubahnya menjadi rezeki begitu sampai kepada yang dijahati. Ngelirek, wa ma romaita idromaita walakin Allah roma. Tak dongake kowe kabeh ya. Kowe dilempar apa wae dadi duit ngono ya. Amin. Seneng banget Tuhan, wah seneng banget terus. Sing jomblo kowe dilempar apa wae tekan ngarepmu dadi bojo ngono ya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Ya Allah, tanpa kami mengemukakan, tanpa kami melaporkan kepadamu, tanpa kami mengeluhkan apapun yang kami alami kepadamu ya Allah, Engkau maha mendengar, Engkau maha mengabulkan ya Allah. Dan mohon dengan sangat anak-anak semua yang hadir maupun yang mendengarkan dimanapun mereka berada, dalam keadaan apapun saja yang sedang terjadi di Republik ini, siang malam, susah senang, sulit atau mudah, ya Allah, anak-anakku semua ini tetap Engkau lindungi dengan mengaktifkan 2-3 kali lipat dari pekerjaan dan kegiatan para malaikat yang telah Engkau titipkan di sekitar mereka masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah wa ya Rasulullah ila hadiniyah as-solihah wa ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin.